Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muspirah, NPM 1820065112, lokal 7B non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik ekonomi kerakyatan. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama, pengertian komunikasi. Era perubahan sosial diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keahlian, atau kompetensi di bidangnya masing-masing. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, meninggalkan pola-pola kehidupan budaya dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan budaya dan sistem sosial yang baru. Lebih lanjut, Bungin menjelaskan bahwa perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai berikut. 1. Perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir dan sikap masyarakat menyangkut persoalan sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya di sekitarnya yang berakibat terhadap pemerataan pola pikir baru yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat yang menyangkut persoalan perubahan sistem-sistem sosial di mana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial yang baru. Yang ketiga, perubahan budaya materi. Perubahan budaya materi menyangkut perubahan model budaya yang digunakan oleh masyarakat seperti model pakaian, teknologi, aksesoris, rumah tangga, dan lainnya yang terus berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi publik atau yang lebih dikenal dengan public speaking, merupakan keterampilan berbicara di depan umum, bagaimana seseorang pembicara menyampaikan pesan, gagasan yang ingin diketahui oleh audiens. Sedangkan menurut Effendi, bentuk-bentuk komunikasi dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication. Yang kedua adalah komunikasi kelompok atau juga disebut dengan komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menemukan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik-teknik komunikasi. Proses komunikasi di atas dapat dijelaskan hubungannya dengan proses perubahan sosial. Sumber daya manusia pada perusahaan yaitu 1. Komunikasi vertikal ke bawah, yang kedua komunikasi vertikal ke atas, yang ketiga komunikasi horizontal, yang keempat komunikasi diagonal. Selanjutnya, teknik-teknik komunikasi. Mengkomunikasikan arah strategi kebijakan dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan pada orang lain untuk dapat memahami dan memecahkan permasalahan. Komunikasi dalam prakteknya terdapat 4 arus untuk membangun sumber daya manusia pada suatu perusahaan, yaitu 1. Komunikasi vertikal ke bawah, 2. Komunikasi vertikal ke atas, yang ketiga komunikasi horizontal, yang keempat komunikasi diagonal. Teknik-teknik komunikasi dalam perubahan sosial. Setiap komunikasi yang dilakukan oleh manusia memiliki teknik tersendiri termasuk pada komunikasi dalam perubahan sosial. Mengenai teknik-teknik komunikasi yang akan diterapkan dalam perubahan sosial, menurut Onong Hosna Effendi dalam Lihapsari menjelaskan berdasarkan keterampilan berkomunikasi yang dapat dilakukan oleh komunikator. Teknik komunikasi dapat digolongkan antara lain: 1. Teknik komunikasi informatif, 2. Teknik komunikasi persuasif, 3. Teknik komunikasi pervasif, 4. Teknik komunikasi korsif,
5. Teknik komunikasi instruktif. 6. Teknik hubungan manusia atau human relation. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.